warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun dengan NIM H0523307 dari kelas B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat diary vlog tentang pengalaman saya menjadi seorang pemimpin untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Evi Segarawati Ampri SPD MPD. Dari pengalaman saya ini menjadi seorang pemimpin, saya banyak belajar tentang komunikasi, tanggung jawab, dan bagaimana memimpin teman-teman yang memiliki berbagai macam karakter yang berbeda-beda. Pada saat itu, kami mendapatkan tugas dari salah satu dosen untuk membuat analisis tes kurang lebih dari 50 butir soal, dan kami beranggotakan 10 orang dan saya ditunjuk dan dipercaya untuk menjadi ketua kelompok. Awalnya saya merasa senang dan sedikit khawatir karena 10 orang itu memiliki jadwal dan karakter yang berbeda-beda, dan itu bukan hal yang mudah untuk mengaturnya. Tetapi saya percaya dengan diri saya bahwa saya bisa mengatur dan mengatasi semuanya. Dan saya percaya dari pengalaman ini saya bisa membuktikan bahwa saya bisa menjadi seorang pemimpin. Selain itu juga, dari materi-materi kepemimpinan yang saya sudah pelajari, saya bisa terapkan dalam kehidupan nyata saya, yaitu dengan memimpin kelompok kecil, yaitu seperti dari pengalaman saya ini. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu dengan membuat rencana kerja. Saya membagikan tugas ke setiap masing-masing anggota dengan sesuai kemampuan masing-masing, agar mereka merasa dilibatkan di dalamnya. Untuk mempermudah koordinasi antar anggota, saya juga membuat grup WhatsApp khusus. Melalui grup ini, kami bisa berkoordinasi lebih cepat, membagi tugas, misalnya seperti membuat jadwal pertemuan, membuat jadwal pertemuan observasi di sekolah, pembagian tugas, dan juga memantau progres masing-masing anggota. Dan melalui grup ini, anggota juga tahu apa yang harus dilakukan dan pekerjaan kelompok itu menjadi lebih terarah. Tantangan terbesar muncul ketika ada beberapa anggota yang tidak ikut serta dalam observasi di sekolah. Hanya ada beberapa yang ikut di dalamnya. Nah, dari ke-10 orang anggota, hanya 5 orang yang ikut dalam observasi di sekolah. Dan ada juga beberapa yang tidak menepati deadline pengumpulan tugas masing-masing. Jadi, itu sangat mempersulit kami untuk menyelesaikan tugas kelompok ini. Karena tugas dari masing-masing anggota itu ada yang tidak mengirimkan hasil analisisnya dan menjadi hambatan dalam tugas kami ini. Saya sebagai ketua
di satu sisi saya ingin marah karena anggota kelompok saya tidak kompak dalam kerja kelompok ini, dan ada beberapa yang tidak ikut serta di dalamnya. Tapi saya sadar bahwa hal tersebut itu tidak mencerminkan seorang pemimpin. Jadi saya mencari solusi dan mencoba memahami situasi ini, dan kami akhirnya mengabari teman-teman kami yang tidak ikut dalam rapat tersebut, tidak ikut di dalam pertemuan kelompok tersebut. Jadi kami mengambil alih tugas anggota-anggota kami yang tidak hadir dan mengerjakannya bersama-sama. Saya belajar menggunakan pendekatan yang lebih demokratis. Saya mengajak anggota kelompok yang tidak hadir untuk berdiskusi di dalam grup WhatsApp dan menyampaikan pendapatnya. Dari hal tersebut, pastinya ada yang berbeda pendapat, dan saya mencoba menengahi dan mendengarkan kedua belah pihak untuk mencari jalan tengahnya. Selain itu, saya juga berperan memastikan suasana kerja tetap positif, dan saya memastikan bahwa anggota-anggota tidak merasa tertekan. Saya biasa mengajak teman-teman untuk bercanda agar tidak terlalu membebani pikiran dengan tugas-tugas dan merasa rileks untuk mengerjakan tugasnya. Ketika hari hanya tiba, semua berjalan dengan lancar dan hasil kerja kami itu cukup memuaskan. Dan saya juga merasa sangat bangga melihat kekompakan kelompok kami, dan merasa cukup puas dengan hasil kerja kelompok kami. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa menjadi pemimpin itu bukan berarti memerintah, tapi mengerahkan dan memberikan teladan dan memberikan contoh kepada anggota-anggota kami. Jadi bukan sekedar hanya memerintahkan dan ketua kelompoknya itu hanya diam saja dan memantau atau melihat anggotanya saja. Dan saya juga menyadari bahwa pemimpin membutuhkan komunikasi yang baik, empati, dan juga keadilan di dalam berkelompok. Tanpa komunikasi yang baik, seorang pemimpin tidak bisa memberikan teladan dan memberikan arahan yang baik, dan kerja kelompoknya itu tidak menjadi terarah karena seorang pemimpinnya itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan anggota-anggotanya. Saya juga belajar pentingnya delegasi tugas, karena pemimpin yang baik tidak harus mengerjakan semua sendiri, tetapi harus tahu siapa yang bisa dipercaya untuk menyelesaikan bagian-bagian tertentu. Selain itu, saya juga belajar mengendalikan emosi. Tidak semua hal harus ditanggapi dengan keras. Kadang cukup dengan ketenangan dan pemahaman masalah agar masalah tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Pengalaman ini membuat saya lebih percaya diri dan memberi saya pelajaran-pelajaran yang baru dan memberikan saya kesiapan untuk memimpin di kesempatan lainnya, baik di kampus maupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih karena sudah menonton vlog saya.
Semoga kalian semua bisa menjadi pemimpin yang bijak, peduli, dan bertanggung jawab. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye.